Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ratu Wulandari dengan NIM 210160007. Berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kajian sintaksis. Nah, sebelum kita membahas tentang apa saja objek kajian dari sintaksis, tentunya kita masuk yang namanya pengertian sintaksis. Nah, jadi sintaksis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sun yang artinya mengatur dan kata tatein yang artinya berbarengan. Secara etimologis, sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata itu menjadi kelompok kata atau kalimat. Nah, jadi sintaksis ini dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu linguistik yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Jadi, adapun objek kajian sintaksis yaitu objek kajian sintaksis ada 3. Yang pertama yaitu frasa, yang kedua klausa, yang ketiga kalimat. Nah, maka saya akan menjelaskan satu persatu apa itu frasa, apa itu klausa, dan apa itu kalimat. Yang pertama, apa itu frasa? Nah, jadi frasa ini adalah objek kajian terkecil dalam sintaksis. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan yang bersifat non-predikatif. Artinya frasa hanya terdiri dari subjek saja. Jadi bisa juga hanya terdiri verba atau bisa diawali dengan preposisi. Jadi ciri-ciri frasa ini yaitu terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, atau lebih. Tidak mengandung predikat dan memiliki fungsi gramatikal dalam suatu kalimat. Nah, frasa ini terbagi pula atas 3, yaitu frasa nominal atau kata benda, frasa verba atau kata kerja, dan frasa adjektiva atau kata sifat. Nah, jadi lalu apa itu frasa nomina? Nah, frasa nomina ini berupa kata kerja, kata benda. Berupa kata benda, contohnya sekolah kita. Sekolah kita. Gelas itu. Baju kotor. Pokoknya kata yang berhubungan dengan benda. Nah, ada juga yang namanya frasa verba. Nah, frasa verba ini adalah kata kerja. Kata kerja. Contohnya apa? Nah, contohnya sedang makan atau memasak sayur atau menjemur pakaian. Nah, ini adalah contoh dari frasa verba. Nah, lalu ada pun contoh dari frasa adjektiva, yaitu kata sifat. Nah, contohnya sakit sekali.
paling pintar, atau sangat cantik. Nah, ini adalah contoh dari frasa adjektiva. Selanjutnya kita membahas tentang klausa. Klausa. Nah, apa itu klausa? Nah, klausa ini adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang terdiri atas subjek dan predikat dan dapat berpotensi menjadi kalimat. Nah, jadi ciri-ciri dari klausa ini adalah terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, mengandung subjek dan predikat. Nah, jadi memiliki fungsi gramatikal juga dalam sebuah kalimat dan tidak memiliki intonasi akhir. Nah, intonasi akhir. Nah, jadi apa contoh dari klausa ini? Yaitu contohnya, kami sedang bekerja. Nah, kami ini adalah subjek, sedang bekerja ini adalah predikat. Contoh lain seperti ibu sedang memasak. Nah, ibu ini adalah subjek, sebagai subjek. Sedang memasak ini adalah sebagai predikat. Nah, itulah yang dinamakan dengan klausa. Nah, lalu bagaimana contoh sebuah klausa dalam sebuah kalimat? Nah, contohnya seperti ini. Adik tidur saat ayah bekerja. Ayah bekerja. Nah, adik tidur saat ayah bekerja itu adalah klausa 1. Adik tidur saat ayah bekerja. Adik tidur ini adalah klausa 1. Ayah bekerja itu klausa 2. Nah, ada contoh lain seperti ibu memasak karena nenek akan datang. Nenek akan datang. Nah, ibu memasak ini adalah klausa 1. Nah, nenek akan datang ini adalah klausa 2. Maka jenis klausa ini disebut dengan klausa majemuk. Nah, karena di dalam sebuah kalimat itu terdapat beberapa klausa. Selanjutnya adalah kalimat. Nah, apa itu kalimat? Nah, kalimat ini adalah objek kajian terbesar dalam sintaksis. Nah, jadi kalimat ini adalah gabungan dari beberapa klausa. Yang mana nih ciri-ciri kalimat ini? Terbentuk dari gabungan kata, frasa, dan klausa. Klausa maksudnya gabungan beberapa klausa. Nah, diawali dengan huruf kapital. Memiliki tanda baca dan intonasi. Dan juga mengandung unsur subjek dan predikat. Nah, jadi apa saja sih unsur-unsur dalam kalimat? Nah, unsur-unsur kalimat itu ada yang namanya subjek, ada yang namanya predikat, ada namanya objek, ada keterangan,
dan ada pelengkap. Nah, pelengkap. Nah, jadi ada beberapa contoh kalimat. Nah, beri contoh. Jadi contoh kalimat itu bermacam-macam pula sesuai dengan polanya. Ada pola yang pertama yaitu S ditambah P. Contohnya apa? Contohnya dia cerdas. Nah, dia ini adalah subjek, cerdas ini sebagai predikat. Nah, pola yang kedua yaitu subjek ditambah predikat ditambah objek. Nah, contohnya Rian sedang ujian matematika. Nah, Rian ini sebagai subjek, sedang ujian ini adalah predikat dan matematika ini adalah objek. Nah, ada bentuk pola yang ketiga yaitu subjek ditambah predikat ditambah keterangan. Nah, jadi bisa keterangan itu keterangan waktu, keterangan tempat, nah, keterangan suasana. Jadi contohnya Ratu bersepeda di sore hari. Nah, Ratu ini sebagai subjek, bersepeda ini adalah predikat, di sore hari itu adalah keterangan waktu. Nah, ada pola yang kalimat yang keempat yaitu subjek ditambah predikat ditambah pelengkap. Nah, jadi contoh kalimatnya saya sedang makan nasi. Nah, jadi saya ini adalah subjek, sedang makan itu predikat, nasi ini adalah pelengkap. Nah, kemudian ada pola yang kelima yaitu subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah dengan keterangan. Nah, contoh kalimatnya Dewi merapikan pakaian di lemari. Nah, Dewi ini sebagai subjek, merapikan itu predikat, pakaian ini adalah objek. Nah, di lemari ini adalah keterangan tempat. Nah, pola kalimat yang keenam yaitu subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah dengan pelengkap. Nah, pelengkap. Nah, contoh kalimatnya Ani mengirimkan dia surat. Nah, jadi si Ani ini mengirimkan si dia ini surat. Jadi Ani di sini sebagai subjek, mengirimkan ini sebagai predikat, dia di sini sebagai objeknya. Nah, surat ini sebagai pelengkap. Nah, lanjut kepada pola kalimat yang ketujuh, yaitu subjek ditambah predikat ditambah pelengkap dan ditambah dengan keterangan. Nah, contoh kalimatnya Arif bermain gitar di kelas. Nah, Arif di sini adalah subjeknya, bermain predikat, gitar ini adalah pelengkap. Nah, di kelas ini adalah keterangan tempat. Nah, pola yang ke-8 yaitu subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah pelengkap ditambah dengan keterangan. Nah, contoh kalimatnya Rika memberikan dia kado saat ulang tahunnya. Nah, jadi Rika di sini sebagai subjek, memberikan di sini sebagai predikat.
dia ini sebagai objeknya, kado sebagai pelengkap, dan saat ulang tahunnya ini adalah keterangan waktu. Nah, jadi sekianlah penjelasan saya pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kalau ada, semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.